Yo para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Sorry banget nih ya cuy, baru bisa upload lagi gitu karena ya kemarin kan gue sakit, jadi ya istirahat dulu, ditambah gitu kan ada trouble lah masalah endorsement gitu ya yang berulah lagi, jadi ya udahlah terpaksa gue stop dulu upload video selama 1 minggu, nyari aman aja dulu gitu kan. Dan ya sorry banget nih ya kalau misalnya suara gue masih agak-agak aneh karena ya gue baru sembuh gitu ya. Belum bisa dibilang sembuh total juga karena ya masih agak serak-serak gimana gitu tenggorokan gue. Nah, buat pembahasan kali ini kita rehat dulu ya dari pembahasan Kagegetsu dan marilah kita bahas Beast Tamer. Atau ya lebih tepatnya yang mau gue bahas itu adalah Rain, MC dari Beast Tamer. Tapi ya sebelum ke pembahasannya gitu ya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa kirim gue super thanks di YouTube dan gabung ke membership Warga Isekai buat dukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan kalau lu mau gabung ke membership ya lu bisa akses konten eksklusif, yaitu 2 cerita original gue kayak Isekai The Shiroi, Ansatsu Saga Uji sama Ninaru, dan The Zero Esper, sama 1 cerita fanfiction DxD yang gue bikin yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu lah cuk, secara gratis. Link playlist ntar gue taruh nih ya di deskripsi. Jadi ya jangan lupa nonton buat lo yang belum nonton. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuk, yang mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin batang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, yang kita tahu lah kalau Rain, sang MC dari Beast Tamer, adalah mantan anggota dari party pahlawan dan seorang petualang yang suka jinakin para betina gitu kan. Nah, Rain itu lahir dan besar di desa para tamer, dan orang tuanya juga seorang tamer gitu yang skill tamernya ya ada di atas Rain. Dan karena dia suka sama binatang ya, Rain itu mutusin buat jadi seorang tamer kayak orang tuanya. Tapi orang tuanya itu terlalu sibuk buat melatih Rain, makanya ya Rain itu diajarin sama penduduk desa. Sampai akhirnya ya desanya Rain itu hancur karena sebuah tragedi dan cuma nyisain Rain seorang. Dan sejak itu ya Rain itu bekerja di penginapan, tapi ya karena dia satu-satunya yang selamat dari desanya, Rain berusaha biar dia itu nggak sombong gitu kan. Dan ya itu malah ngebuat dia jadi rendah hati dan terlalu baik. Sampai ya dia ketemu Arios dan partinya yang akhirnya ya Rain gabung ke party mereka. Karena ya Rain punya tekad buat mencegah tempat lain mengalami hal yang sama seperti desanya yang hancur. Pada awalnya Arios dan yang lainnya itu menyambut Rain, bahkan ya bisa dibilang friendly banget lah ke Rain. Tapi ya mungkin karena kesombongan mereka gitu ya sebagai seorang party pahlawan, sifat mereka itu mulai berubah. Dan yang paling jelas sih ya Arios yang berubah secara drastis. Dan seiring waktu ya sifat itu semakin parah lagi sampai jadi ke tamak mungkin ya, yang akhirnya ya Rain itu dikeluarin karena ya mereka ngerasa Rain itu nggak berguna gitu. Yang kalau dilihat dari sudut pandang party pahlawan ya gue ngerti gitu kenapa Rain dikeluarin. Pertama ya mereka nggak pernah satu party sama tamer lain selain Rain. Jadi yang nggak tahu gitu kalau Rain itu adalah tamer spesial yang bisa mengontrol banyak hewan. Kedua, Rain itu nggak pernah melakukan kontrak sama monster atau ras superior gitu kan, macam Kanade atau Tania gitu pas di party pahlawan. Jadi mereka nggak tahu kalau Rain itu sespesial itu. Dan ketiga, Rain sendiri nggak tahu gitu kan kalau dia adalah tamer spesial, karena kalau dibandingin sama penduduk desa tempat dia dilahirkan, bisa dibilang Rain itu yang terlemah. Makanya ya dia nggak tahu kalau tamer normal itu cuma bisa mengkontrak 1 atau 2 hewan. Atau mungkin 1 hewan doang gitu ya. Karena ya sejauh ini yang gue tahu tamer normal itu cuma bisa ngontrak 1 hewan. Jadi ya bisa dibilang ketidaktahuan party pahlawan dan Rain sendiri yang ngebuat Rain diusir dari party pahlawan. Cuma yang gue kesel itu sikap party pahlawan gitu kan. Setelah gelut sama Rain dan ngelihat sikap Rain yang masih baik banget, malah masih pada belagu gitu kan, masih pada songong. Kalau nggak tahu terus ngelakuin kesalahan itu wajar gitu kan. Lah ini mereka udah tahu gitu kan informasinya, terus ngelakuin kesalahan. Bukannya minta maaf, malah belagu, malah songong, minta digetok palanya emang. Dan setelah Rain ngebantai Edgar dan Arios buat kedua kalinya gitu kan, Rain mulai terkenal dengan nama Hero of Horizon atau ya Horizon no EU. Nah, sifat Rain yang baik banget itu berubah 180 derajat kalau seseorang itu ngejelekin haremnya dan penduduk desa tempat dia dilahirkan. Bahkan ya dia nggak ragu gitu kan buat make cara licik sekalipun dalam pertarungan
selama itu bisa bikin dia menang, yang nandain kalau Ren itu emang baik gitu. Cuma dia orang yang pintar dan licik yang bakal manfaatin segala situasi. Sifat itu juga berlaku ke mereka yang suka menyiksa binatang, dan ya dia bakal ngebantai siapa aja gitu kan yang nyiksa binatang, kayak yang udah Ren tunjukin sewaktu dia ngebantai para pemburu hewan. Dan kayak yang udah dijelasin sama Ren, kalau setiap manusia itu pasti punya limitnya, dan hal itu juga berlaku ke Ren. Sejak chapter 1 dan episode 1, Ren itu udah sampai ke batas limitnya. Dia udah nggak bisa jadi lebih kuat lagi gitu kan. Makanya Aryo sama partainya ngerasa kalau Ren itu terlalu lemah buat jadi anggota party pahlawan. Ya itu nggak salah gitu kan. Karena ya pas itu kan Ren belum mencapai limit breaknya. Dan ya Ren mencapai limit breaknya atau ngancurin batasan kekuatannya pas dia melakukan kontrak sama Kanade, ras kucing yang merupakan salah satu ras superior. Dan akhirnya ya terungkap juga gitu kan kalau Ren dan Arios itu sama-sama dari keturunan hero. Sama-sama keturunan pahlawan. Bedanya ya Arios itu dari keluarga utama dan Ren berasal dari keluarga cabang. Dan ya kenapa si Ren itu bisa punya darah pahlawan atau bisa jadi keturunan pahlawan itu dikarenakan desanya Ren adalah desa keluarga cabang pahlawan. Makanya ya desanya Ren itu dihancurin gitu lah. Orang penduduknya keturunan pahlawan semua anjir. Itu kalau sampai dunia tahu satu desa gitu kan semuanya keturunan hero, itu buset dah bakal heboh banget gitu ya. Ya dan kalau soal skill ya Ren udah jelas gitu kan. Dia adalah master tamer spesial yang bisa jinakin segala jenis monster, hewan tanpa terkecuali, termasuk ya para ras superior. Ya hal itu sebenarnya juga berlaku gitu kan ke penduduk desanya Ren. Tapi ya karena penduduk desanya Ren itu udah pada mati gitu kan karena serangan iblis, ya tinggal Ren doang lah yang kesisa yang merupakan special tamer. Bahkan ya skill tamernya Ren itu sampai bisa jinakin serangga gitu kan. Walaupun ya serangga bukan termasuk ras superior, tetap aja gitu kan ngendaliin ribuan serangga itu hal yang mustahil kalau itu bukan berasal dari tempat desanya Ren. Maksudnya ya kalau tamer itu bukan berasal dari tempat desa kelahirannya Ren, itu nggak mungkin bisa gitu. Selain itu Ren juga bisa gitu kan mentransfer jiwanya ke hewan. Serta ya Ren juga bisa menimpa kontrak tamer lain kayak yang Ren lakuin sewaktu dia mengkontrak Nina. Karena ya Nina kan udah punya kontrak tuh sama siapa, Edgar atau sama siapa lupa gue lah. Pokoknya dia udah punya kontrak dan Ren pengen kontrak Nina, dia butuh kontrak yang bisa menimpa kontrak sebelumnya. Makanya ya Ren punya skill yang dimana ya dia bisa menimpa kontrak tamer sebelumnya. Dan juga Ren itu bisa ningkatin kekuatan dari orang yang melakukan kontrak dengan dia dengan skill boost. Contohnya kayak Kanade dan Tania yang pernah mengalami skill boost yang dikasih sama Ren. Dan setelah Ren ngelepasin limit breaknya, setiap dia jinakin ras superior, dia pasti dapetin skill mereka atau lebih tepatnya kemampuan mereka. Dan yang lebih parah, kemampuan yang didapat sama Ren itu lebih kuat daripada pemilik aslinya. Nah dari Kanade dia dapat kekuatan fisik yang brokennya minta ampun gitu kan, yang nggak mungkin dipunya manusia kecuali seorang hero. Dari Tania dia dapat energi sihir, kekuatan sihir naga dan sihir api yang bisa gue bilang abnormal banget lah. Dan itu dikombinasikan sama Ren make sihir ekstrim dan pengetahuan sihir ekstrim yang Ren dapat dari kontraknya sama Sora dan Luna. Sampai-sampai ya segala status debuff dan skill instant kill itu nggak bakal ngefek ke Ren. Jadi Ren mau dikasih debuff apapun, mau dikasih skill yang instant death macam apapun itu kagak bakal ngefek sama sekali. Dan juga Ren bisa ngendaliin sihir dengan kekuatan yang lebih gila dari Tania. Karena ya gabungan kekuatan sihirnya Tania dan juga kontrol sihir ekstrim dan pengetahuan sihir ekstrim yang dimiliki Luna. Terus dari Nina, Ren itu bakal dapat skill yang bisa ngebuat segala sesuatu dari imajinasinya. Dan sosok Ren itu malah jadi kayak dewa anjir pas dia melakukan kontrak sama Tina. Karena dia dapat kekuatan memanipulasi gravitasi. Lu bayangin memanipulasi gravitasi itu gimana. Walaupun gak ekstrem gitu ya, tapi ya dengan itu Ren bisa melayang di udara kayak Tania tanpa perlu sayap gitu kan. Jadi ya buat karakter-karakter di Beast Tamer itu salah satu hal yang berguna lah. Dan yang gak perlu dipertanyakan lagi gitu ya, kalau Ren adalah seorang ahli strategi yang bakal make segala cara buat ngalahin musuhnya. Apa itu? Harga diri kesatria nggak berlaku gitu kan buat Ren. Dan yang ada di otaknya Ren itu cuma ya yang penting bagi Ren, dia dan anggota partinya itu bisa selamat. Walaupun ya gelutnya harus pakai cara licik sekalipun bodo amat. Dia nggak
peduli gitu kan apa itu harga diri kesatria, dia nggak punya itu. Yang penting dia dan partinya itu selamat. Ya itulah yang ada di pikirannya Rain. Dan oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok, cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.